Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat berkebun, gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik ya. Alhamdulillah kami di sini baik. Seperti cuaca hari ini cerah. Cerah banget di sini tuh. Alhamdulillah cerah ya. Kali ini kita akan berbagi tentang sampah dari limbah dapur yang bisa kita memanfaatkan sebagai sesuatu hal yang lebih bermanfaat, yang lebih berfaedah daripada kita buang. Ya, pertama kita harus memilah-milah dulu mana yang organik dan mana yang anorganik. Kalau yang anorganik seperti sampah plastik mungkin bisa dibuang ya. Kalau yang organik lebih baik kita sisihkan, kita simpan, dan kita bisa buat ini yang bermanfaat. Kalau anorganik juga bisa dimanfaatkan. Kalau yang misalnya besar ya, kayak misalnya sendok itu bisa, yang bahan-bahan kayak galon-galon, terus botol-botol itu bisa juga dimanfaatkan ya. Jangan langsung kita buang gitu. Nah, apa saja sih barang-barangnya? Apa saja sih sampahnya yang bisa kita manfaatkan? Yuk cek. Nah, untuk yang pertama kita ada apa nih? Ini adalah kita ada cangkang telur. Kita bisa manfaatkan buat ini, buat pupuk ya. Karena cangkang telur ini banyak mengandung kalsium yang sangat bagus buat tanaman. Ini ada cangkang bekas telur kulit asin juga, cangkang ayam negeri ya. Kalau kita masak kita pisahin, kita simpan. Nah, kalau sudah banyak kan kita bisa jemur. Kemudian kalau udah kering kita bisa tumbuk sampai halus dan kita tebarkan ke tanaman. Nah, kemudian yang kedua ini ada ini kulit bawang. Nah, ada bawang merah, ada bawang putih. Ketika kita masak kulitnya nggak dibuang, kita simpan, kita sisihkan ya. Kalau udah banyak kita bisa memanfaatkannya sebagai insektisida alami buat tanaman. Ya, itu. Selanjutnya ini adalah ini ada nih air cucian beras. Air cucian beras ini saya tampung ke dalam ini ember cat kecil. Kemudian kalau misalnya ada sisa-sisa bekas nasi, saya juga kasih ke sini ya. Ini air cucian berasnya. Terus ada sayur ya, bekas masak sayur nggak habis, kita bisa juga simpan ke sini nih ya, air cucian berasnya. Kayak ayam, misalnya ayamnya kayak tulang-tulang ayam gitu, saya suka kasih ke sini juga. Bekas makaroni atau bekas susu, kadang kan anak tuh kalau minum susu suka nggak habis. Nah, saya masukin ke sini biar jadi pupuk begitu. Selanjutnya ini adalah sampah-sampah limbah dapur, yaitu kayak kulit buah, kemudian ada sayur ya, kayak sayur yang kulit-kulit sayur, kemudian ada nasi basi juga saya taruh ke sini ya. Nah, ini juga baik nih buat tanaman, kita bisa manfaatkan sebagai bahan untuk dikomposnya ya. Kemudian nih kalau yang anorganiknya seperti ini nih adalah sendok. Lah, sendok ini bisa kita manfaatkan sebagai papan buat nulis. Misalnya kita nanam tuh sebagai penanda, misalnya seperti ini nih contohnya. Nah, seperti ini buat nulis ya. Ya, kita bisa manfaatkannya buat nulis di tanaman begitu. Kemudian kalau ininya, kalau gelas ini, gelas es teh kayak gitu, kita bisa memanfaatkan sebagai pot yang kecil. Kalau untuk tanaman-tanaman kecil kayak misalnya pakcoy mungkin bisa, cabai-cabai juga bisa begitu. Kalau botol yang sekecil sini juga bisa nih, betul, air mineral kayak gini bisa juga buat pot. Kita potong jadi dua, kemudian kita bisa jadiin pot ya. Ini adalah air rendaman kulit bawang ya. Kulit bawang tadi kita rendam biar jadi insektisida alami. Lanjut, organik selanjutnya adalah nih, ini adalah daun tanaman. Ini daun-daun kita bisa
kumpulin. Kalau misalnya kita beres-beres depan rumah ya, ada motong-motong pohon, nah kita bisa kumpulin untuk bahan komposter juga ya, bahan kompos. Nanti kita masukin ke mesin, ke alat komposnya, ke kompos bag gitu ya. Nah, untuk anorganik selanjutnya adalah ini, galon bekas ya. Kita bisa manfaatkan sebagai pot. Kita belah dua, kemudian di bawahnya kita potong-potong gitu, dibolongin gitu ya. Kita bisa manfaatnya sebagai pot gitu. Ini adalah contoh pengaplikasinya yang tadi ya. Ini kulit cangkang telurnya kita jemur. Nah, nanti kalau sudah kering kita olah lagi, kita tumbuk lembut untuk menjadi ini pupuk ya. Kita langsung nih, ada ini sampelnya ya, kulit bawang kita masukin ke dalam botol mineral, kemudian kita kasih air. Nah, ini akan jadi insektisida alami. Kita diamkan semalaman ya, kita tutup pakai kain atau pakai kresek yang hitam yang rapat ya. Kemudian untuk air cucian berasnya kita bisa manfaatkan sebagai POC atau pupuk organik cair. Nah, ini adalah POC nya di sini. Nah, ini ada campurannya juga kayak nasi basi, kulit buah. Nah, ini sangat bagus buat tanaman ya, POC ini, pupuk organik cair. Masukin. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ini gelas plastik sama sendoknya kita bisa manfaatkan sebagai pot ya untuk gelasnya. Nah, ini adalah pemanfaatan dari apa namanya, gelas plastik yang kita manfaatkan sebagai pot. Ini adalah pohon terong. Nah, ini adalah pohon cabai. Ini juga dari pot dari plastik juga ya, gelas plastik. Kalau ini adalah pemanfaatan pot dari botol air mineral yang ini yang kecil, yang tadi yang 600 ml itu. Nih kita tanamin terong di sini. Nah, tuh. Sendiri kita bisa memanfaatkan sebagai ini, sebagai penanda tanaman. Misalnya ini nama tanaman apa, terus tanggal berapa kayak gitu. Kita bisa memanfaatkan sendok ya, daripada kita beli, kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada. Seperti itu. Kemudian untuk ini bekas galonnya kita bisa manfaatkan sebagai pot ya. Ini sampelnya. Nah, ini adalah pot dari galon bekas. Nah, ini yang bagian bawahnya. Kemudian yang bagian atasnya kita ini ada di sini nih. Nah, ini adalah bagian atas dari galonnya. Nah, kita bisa tuh simpan di sini. Nah, ini tanaman cabai juga. Nah, tuh. Selanjutnya untuk ini limbah organiknya kayak yang kulit buah, kulit sayur, akar sayur, kemudian yang daun-daun kita bisa memanfaatkannya menjadi kompos. Kita masukin ke dalam kompos bag ya teman-teman. Nah, begitulah teman-teman limbah dapur yang bisa kita manfaatkan lebih daripada kita buang ya. Kita bisa memanfaatkannya sesuai pada proporsinya masing-masing ya. Kalau organik kita bisa bikin insektisida alami, bisa bikin pupuk organik cair dan pupuk sebagainya. Kita bisa memanfaatkan dari
yang organik. Kemudian yang anorganiknya kita bisa manfaatkan sebagai pot ataupun sebagai penanda tanaman gitu ya. Demikianlah tentang limbah dapur yang kita bisa manfaatkan. Semoga bermanfaat. Jika ada limbah-limbah lain yang bisa kita manfaatkan, bisa tulis di kolom komentar ya. Dadah, terima kasih sudah menonton. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.